Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Mari sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, hari ini adalah pertemuan pertama yang dimana saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai kontrak belajar kita pada mata kuliah metodologi penelitian ekonomi Islam. Jadi, perkenalkan, saya dosen Anda, nama saya Zain Mutakin, nomor NIK saya 154230105. Silakan nanti kalau Anda butuh untuk kegiatan-kegiatan akademik, Anda bisa menghubungi saya di nomor ini, terus email langsung ke email saya juga bisa. Oke. Mata kuliah ini pada dasarnya adalah mata kuliah metodologi penelitian ekonomi Islam yang merupakan mata kuliah wajib prodi MKWP dari program studi ekonomi Islam. Nah, mata kuliah ini ada 3 SKS yang saya dapat jadwal mengajar itu untuk hari Kamis pagi dan Kamis siang dengan waktu yang berbeda dengan kelas yang berbeda. Oke. Untuk memulai, saya akan memberitahu Anda bahwasanya deskripsi mata kuliah ini sebenarnya adalah modal dasar Anda sebagai mahasiswa ekonomi Islam, yang mana salah satu profil lulusan dari prodi kita itu adalah menjadi peneliti, salah satunya. Nah, untuk menjadi peneliti, nanti kalian kan harus lulus. Nah, lulus itu biasanya ada persyaratan. Salah satu persyaratannya itu adalah menyusun skripsi. Nah, untuk dapat menyusun skripsi yang baik, maka Anda perlu untuk dibekali dalam mata kuliah metodologi penelitian ekonomi Islam ini, di mana Anda nanti akan menyusun literatur yang berkaitan dengan tema-tema besar ekonomi Islam, dengan mengamati gap realita dan teori berdasarkan materi-materi kuliah yang nanti Anda dapatkan kemarin di bangku perkuliahan. Sehingga pada akhirnya, kualitas penulisan artikel ilmiah dan penyusunan skripsi Anda nanti itu akan memiliki kualitas, kuantitas, dan kerangka berpikir yang tepat dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi sosial di bidang 3 konsentrasi kita, yaitu perbankan syariah, keuangan publik Islam, dan bisnis Islam. Oke, selanjutnya, apa sih sebenarnya CPL kita gitu kan? Apa sih sebetulnya capaian pembelajaran dari program studi kita, yaitu Anda itu harus bisa menguasai metode penelitian ekonomi, keuangan, dan bisnis Islam, termasuk dalam rancangan penelitian, analisis data, dan interpretasinya dalam rangka pengembangan ilmu ekonomi Islam. Jadi posisinya ini adalah mata kuliah ini merangkum semua yang sudah Anda dapatkan kemarin. Rancangan penelitian akan kami bantu di sini, di mana ilmunya Anda dapatkan dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Analisis data ini dibantu pada mata kuliah statistik dan mata kuliah ekonometrik. Interpretasi, nah di mata kuliah ini akan kita ajarkan bagaimana cara kita menyusun, menginterpretasikan hasil-hasil dari itu semua. Nah, maka dari itu, mata kuliah ini outputnya apa bagi Anda? Saya sebagai dosen Anda mengharapkan bahwasanya nanti di ujung perkuliahan kita, Anda semua mampu menyusun proposal dan laporan penelitian pada bidang ekonomi dan keuangan Islam, bisnis Islam, dan keuangan publik Islam yang baik dan bermanfaat untuk menyelesaikan skripsi. Jadi intinya itu aja. Intinya, akhir perkuliahan, pada pertemuan terakhir, ujian akhir semester, Anda sudah bisa menyerahkan draft proposal Anda. Nah, ini dia timeline kita. Jadi pada dasarnya sebenarnya ada 16 pertemuan, tetapi kita kurangi 2 untuk keperluan untuk ujian, yaitu ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Seperti kita tahu, pertemuan pertama kita learning contract, memberitahu bagaimana apa yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Pertemuan kedua, kita akan membahas tentang overview mengenai ilmu-ilmu dalam penelitian R&D dan khususnya dalam metodologi ekonomi Islam sendiri.
Pertemuan 3 kita akan berbicara tentang research problem dan literature review, bagaimana kita meninjau pustaka sama melihat problem-problem yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian kita akan membicarakan tentang desain penelitian, bagaimana menggunakan teori yang ada dan membangun sebuah konsep, bagaimana kita memilih desain penelitian kita, bagaimana itu nanti kita akan bahas, sampel-sampel apa saja nanti akan kita gunakan pada pertemuan 6, dan bagaimana cara kita mengukur dan mengumpulkan datanya itu nanti pada pertemuan 7. Setelah itu pertemuan 8, itu nanti kita ada ujian akhir semester, yang which is itu adalah teori semua. Jadi saya akan evaluasi Anda selama setengah semester itu, bagaimana pemahaman Anda terhadap teori-teori yang dibahas dalam mata kuliah metodologi penelitian ekonomi. Pasca UTS, kita akan mulai nih, jobnya yang lebih banyak lagi, penugasan-penugasan akan muncul di sini semua. Pada pertemuan 9, kita akan melakukan namanya literature review matrix, di mana Anda di awal kemarin, di pertemuan tadi, Anda akan yang sebelumnya Anda bicara soal bagaimana kita mengidentifikasi problem yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, yang ada perbedaan antara gap kesenjangan antara teori dan realita, disusun dalam sebuah metrik dari riset-riset terdahulu. Ini nanti ini akan kita bahas. Lalu ada namanya bagaimana cara menyusun pendahuluan, di mana kita akan menegaskan apa keunggulan riset kita, motivasi kita, novelty dari riset kita, itu nanti akan kita bahas bagaimana cara menulisnya. Ya, pertemuan selanjutnya, pertemuan 11 kita akan bicara tentang format. Ini kita nanti akan merujuk pada buku panduan prodi ya. Wajib Anda semua harus download dari website prodi. Terus pertemuan 12 kita akan bicara tentang pertimbangan etika meneliti. Nah, ini penting untuk dilakukan. Jadi jangan sembarangan Anda langsung main tabrak lari mau meneliti. Nanti ada etika-etikanya yang akan kita bahas juga. Kemudian aplikasi dari instrumen penelitian. Kita sudah bahas nanti di pertemuan sebelum ujian tengah semester, ada bicara tentang bagaimana mengukur data dan bagaimana cara mengumpulkannya. Nanti di sini di pertemuan 13 saya akan memberikan contoh langsung bagaimana menyusunnya dan bagaimana contoh punya orang seperti apa. Ini secara komprehensif akan kita bahas secara khusus. Kemudian untuk melengkapi supaya Anda tidak cupu dalam menyusun skripsi itu, jadi pas ini kita namanya mengelola daftar pustaka. Jangan sampai kalian kayak kakak-kakak kelas kalian yang sudah harus sekarang berbasis teknologi, menulis daftar pustaka satu-satu pakai PowerPoint diketik. Kita sekarang harus pakai automatic. Semua masukin pada aplikasi, bagaimana cara bacanya, bagaimana cara halitnya, semua nanti akan kita bahas. Dan yang terpenting adalah kita akan mengecek tentang plagiasi. Ini penting sekali. Nah, kemudian pada pertemuan 15, Anda harus sudah selesai menyusun ya draft proposal Anda yang nanti akan kita pilih secara selektif itu untuk didiseminasikan, dipresentasikan di kelas kita. Gitu. Nah, terakhir kita ada ujian akhir semester, yang mana ujian akhir semester ini tidak ada ujian di kelas, melainkan adalah mengumpulkan draft proposal yang akan kita usahakan supaya proposal tersebut sudah di-ACC oleh Prodi supaya itu mempercepat proses studi Anda di Prodi Ekonomi Islam. Nah, strategi pembelajaran kita gimana? Gitu kan? Jadi strategi pembelajaran kita itu ada menggunakan kegiatan Student Learning Center. Saya di sini posisi adalah fasilitator, di mana saya akan mengeksplor beberapa teori dan Anda nanti harus mengengage diri Anda sendiri, mengeksplor dari Anda sendiri, harus aktif bagaimana Anda bisa menemukan temuan ilmu pengetahuan baru. Tetapi metode utama selain saya memberikan materi, Anda harus melakukan pembelajaran berbasis proyek. Makanya nanti proyek-proyek Anda itu akan muncul nanti di pasca UTS. Ini akan load up. Jadi kemungkinan ada 5 tugas nanti akan saya berikan, dan ini harus Anda lakukan semua sampai penghujung semester. Jadi siap-siap ya. Nah, terus media pembelajaran kita, mata kuliah kita ini apa yang kita gunakan? Ya, kita memanfaatkan fitur-fitur yang sudah tersedia di fakultas dan universitas, yaitu kita menggunakan Google Classroom, terus kita menggunakan Zoom, kita menggunakan Mendeley, Turnitin, yang pastinya pakai Microsoft Word sama Excel. Ini penting banget nih, jangan sampai kalian nggak paham. Nah, lalu apa saja yang mau saya evaluasi nanti pada akhir selama 1 semester ini?
Ya, seperti biasalah komponennya kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada lima komponen. Komponennya pertama masalah presensi. Ya, presensi ini relatif lah, apalagi sekarang kita online, jaringan, putus nyambung. Jadi saya tetap minta 80% kehadiran Anda, itu nanti ada 10% bobotnya. Penugasan ada 5, setiap bobot penugasan itu ada nilainya bobotnya 7%. Jadi total Anda kalau nilainya sempurna dapatnya 35%. Keaktifan diskusi dan kuis-kuis kecil nanti di kelas akan saya berikan, itu sekitar 10% setiap Anda nanti akan dapatkan. Terus UTS 15% karena nanti ujian tertulis itu 15%. Yang terpenting adalah UAS-nya, yaitu draft proposal sebesar 30%. Jadi tugas sama proposal ini sama UAS kurang lebih aja besarnya. Jadi Anda harus bisa memanage itu dan bekerja sebaik mungkin. Terakhir, referensi apa yang kita gunakan? Ada banyak sekali buku-buku Metopen. Silakan Anda eksplor sendiri di perpustakaan. Tapi di sini saya di sini merekomendasikan pakai buku-bukunya Arie Kunto, Babel yang bahasa Inggris ada ya. Jadi jangan takut baca yang bahasa Inggris, kalau nggak ada terjemahkan pakai Google. Terus untuk business research methods pakai punyanya Cooper, punyanya Kuncoro untuk metode kuantitatif. Yang terkenal ini Umar Sekaran untuk penelitian. Tapi sebenarnya untuk bisnis sebenarnya, tapi nggak ada masalah, itu bisa dipakai. Ada bukunya Lincoln Arshad, Anda bisa gunakan. Yang terkenal tuh biasanya ini lupa saya masukkan, ada punya Creswell. Itu saya lupa masukkan. Nanti Anda bisa cari sendiri. Itu ada. Silakan akses ke Prodi atau ke repositori buku-buku yang ada di Prodi. Ini kesepakatan kita ya terakhir. Datang on time, izin maksimal 3 kali. Ya karena COVID kayak gini, ya Anda harus effortnya agak ditambah sedikit ya, apalagi online kayak gini harus ada effort. Terus saya buka kelas itu 15 menit, setelah itu Anda nggak akan saya approve untuk masuk. Terus berperan aktif, respect opinion others ya, terus sersan, serius sampai santai, kita enjoy aja di kelas kita. Terus kumpulin tugas tepat waktu, dan tolong setiap kuliah on cam dan mute suara-suara gaib di antara kita. Jadi fokus pada suara saya yang jelek ini dan sama dengan suara teman Anda nanti yang presentasi. Please, ini sangat penting supaya tidak terlalu banyak suara gaib pada video kita. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Untuk learning contract, nanti kita persiapkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya beri pemanasan, silahkan cari buku Metopen, tolong dibikin reviewnya, bukan review sih, baca topik-topik mengenai tadi pertemuan kita pertama tadi apa ini? Kita akan membahas tentang metodologi ekonomi Islam. Anda cari itu di internet, di buku, cari informasi tentang itu. Nanti kita akan diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melakukan kegiatan perkuliahan di pertemuan 8. Ini adalah salah satu contoh pertemuan 9 mengenai matrik riset penelitian, literatur review atau tujuan pustaka. Pada pertemuan ini saya akan memberikan contoh demo bagaimana perkuliahan mengenai pertemuan 8 ini di mata kuliah Metopen. Saya awali lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, bagaimana kemarin ujian UTS-nya? Gampang apa susah? Itu susah itu karena Anda tidak belajar aja itu. Jadi bukan salah saya itu.
Kan kisi-kisi sudah saya berikan. Oke, sudah lupakan saja itu untuk UTS itu. Anda harus move on. Sekarang Anda punya tugas yang lebih besar lagi di semester selanjutnya, di pertengahan semester setelah ini. Anda mulai fokus karena penugasan kita akan load up di sini, jadi Anda harus mempersiapkan diri Anda semaksimal mungkin dengan tugas-tugas ini. Oke, jadi pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menyusun matriks tinjauan pustaka. Kenapa saya mau ada pertemuan khusus soal peninjauan matriks tinjauan pustaka ini? Ini sebenarnya supaya Anda itu lebih teliti lagi bagaimana sih kita bisa menemukan, kan kemarin di pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai apa namanya, design problems. Kita akan bagaimana kita melihat research problem, permasalahan riset kita. Nah, supaya kita bisa tahu permasalahan riset ini, supaya kita punya kebaharuan dalam riset kita ini perlu namanya melakukan tinjauan pustaka. Saya sudah jelaskan di sebelumnya, tinjauan pustaka itu Anda harus merujuk pada sumber-sumber artikel yang diakui secara akademisi oleh lembaga-lembaga tertentu yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Nah, tinjauan pustaka ini kita kumpulkan untuk kita jadikan sebagai jangkar dasar penelitian kita. Nah, oleh karena itu, ini saya akan share bagaimana sih sebetulnya cara kita untuk melakukan menyusun matriknya. Jadi sering sekali jangan sampai karena kita sering sekali itu banyak bikin kakak-kakak kelas kalian tuh disuruh bikin literature review, tinjauan pustaka, itu langsung ambil abstrak dari satu riset. Misalkan nanti buka penelitiannya siapa, dia langsung tinggal lihat abstraknya itu langsung di copy paste, ditaruh di tinjauan pustaka. Ini salah satu kesalahan. Padahal maksudnya tinjauan pustaka itu adalah bagaimana kita menarasikan riset itu dan menunjukkan apa sih highlight riset itu dan apa sih highlight yang membedakan dengan riset kita. Apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita pisahkan. Nah, maka dari itu, ini adalah salah satu matriks yang saya bikin, yang mana Anda harus bisa mengidentifikasi dari satu riset. Jadi, kita akan buka nanti jurnal, ini salah satu contoh. Jadi, elemen apa saja sih yang harusnya ditaruh di dalam matrik itu. Yang pertama, yang jelas, kalau kita mau bikin matrik tentang literature review, yang pertama kali harus Anda lakukan, Anda harus tahu siapa namanya. Jangan sampai nggak tahu namanya. Tahunnya, ingat, riset yang baik itu adalah riset yang, kemarin kita sudah sebutkan, riset yang baik itu adalah riset yang paling update itu 10 tahun terakhir. Ya, kecuali riset-riset fundamental, teori pertama, itu bisalah kita ambil, tetapi kalau untuk keupdatean, extension model, ataupun extending model, itu biasanya dalam satu riset kita pakai yang terupdate. Tapi kalau memang topiknya memang nggak banyak ya, mau di apa gitu kan, mau dikatakan apa. Tetapi harusnya se-update mungkin. Setelah kita membuat ini, jadi buka Excel Anda, nanti kita masukkan, sudah dibuka dulu semua Excel-nya? Ya, saya tunggu. Oke. Buka Excel Anda, kita susun ini pada kolom-kolom dalam Excel. Yang pertama itu Anda taruh nama dulu. Seperti di sini. Nama, tahun, jurnal, ini misalkan Anda ngambil jurnal, saya assume Anda untuk ini pakai jurnal, jangan pakai skripsi please. Jangan pakai disertasi, jangan pakai itu, please ke jurnal aja. Karena kan kalau dipublikasi everybody knows gitu kan. Ini RR ini sebetulnya adalah rating system. Jadi Anda tidak perlulah kalau untuk Anda nanti kalau mau studi lanjut, ini penting untuk rating system ini. Jadi jurnalnya kalau di Indonesia itu kan kemarin saya kasih tahu ada namanya jurnal Sinta, dinilai rankingnya oleh Kemenristek. Nah, nanti ada Sinta 1, 2, 3. Nah, kita pakai yang ranking tertinggi. Kolom selanjutnya bicara tentang judul, tujuan penelitiannya, harus Anda bisa identifikasi, tipe penelitiannya, type of study, jadi model penelitiannya apa, desain penelitiannya apa, kemarin sudah ada kan, saya tanyakan pada saat UTS, jadi desainnya apa, tipe-tipenya apa, hipotesisnya ada apa enggak, dalam satu penelitian pasti ada, kalau tidak ada yang tidak perlu dimasukkan. Metodenya apa? Metodenya adalah, metode yang di sini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis ya, bukan metode yang Anda taruh yang metode kualitatif, kuantitatif, bukan itu maksudnya. Tapi metode apa yang digunakan untuk dia bisa menganalisis dalam risetnya. Habis itu remarks. Remarks ini adalah catatan.
Jadi catatan penting itu adalah informasi apa yang didapatkan dalam satu riset itu. Jadi Anda harus baca. Jadi jangan lihat apa namanya abstrak. Kalau untuk dari kolom A sampai kolom I itu oke lah, Anda bisa mendapatkan itu di abstraksi. Tapi untuk remarks, please, ini harus detail. Anda harus bisa mengidentifikasi dengan cermat apa sih sebetulnya yang didapat. Jadi tipsnya memang kita harus melihat di abstrak dan di kesimpulan. Tetapi kita perlu mengkonfirm itu di bagian findings. Nah, supaya Anda paham findings-nya ngomong apa, Anda harus baca why. Tandanya baca what. Anda baca di introduction. Anda baca di metodologinya. Nah, jadi akhirnya ujung-ujungnya adalah membaca semua jurnal yang Anda harus baca. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Saya misalkan ada satu riset yang kita baca tentang judulnya tentang prodigality in Islamic lifestyle and new skill development. Ini adalah tentang bagaimana mengukur perilaku boros untuk dia mencari pengukurannya. Judulnya itulah intinya itu. Nah, penelitian ini dipublikasikan di Journal of Islamic Marketing di tahun 2015 oleh Hussein Emari. Ada namanya, informasi lengkap. Tipe of study adalah exploratory study. Ini dia karena kita buka di abstraknya, dia menyampaikan, dia tidak punya hipotesis, tapi dia menggunakan metode yang dia gunakan adalah menggunakan SAM, yang mana dia menggabungkan paradigma Churchill, Malhotra, dan Burke. Ini nggak usah kita bahas lah, intinya dia akan menggunakan metode yang dia gunakan adalah SAM. Nah, sekarang sudah banyak nih kita familiar nih istilah-istilah itu. Metode analisis ada namanya regresi, yang paling common kita pakai untuk anak S1, ada yang SAM, ada yang PLS, ada yang macam-macam lah. Pokoknya itu bisa. Nah, terus ini ada remarks, ada catatannya. Nah, di sini saya mencatat ada 3 info penting. Nah, gitu. Nah, info pentingnya adalah bagaimana untuk mengukur perilaku prodigality ini, apa sih istilahnya prodigality ini ya? Israf. Nah, jadi untuk mengukur israf pada lifestyle orang muslim ini, dia sebetulnya melihat pola konsumsi dalam Islam. Nah, yang mereka mengelompokkannya dalam 3 level. Level pertama adalah pelit, medit, baru tengah-tengah, sama boros banget. Nah, intinya itu. Kemudian, berdasarkan hasil investigasinya, dia mengukur ternyata boros ini dia ada 2 yang dia lihat dimensinya. Yang pertama ada dimensi sosial, sama ada dimensi personal, individu. Nah, sehingga dia menemukan bahwasanya dari 2 kondisi tersebut, dua dimensi tersebut, ada nilai tertentu dari boros. Jadi tidak jadi subjektif banget gitu loh. Jadi kita case by case, tidak boros si ini dengan si ini dilihat dari sisi sosial, dia boros, tetapi dari sisi personal tidak. Nah, bisa seperti itu. Nah, terus dia memberikan beberapa masukan. Nah, dalam riset ini, masukannya itu adalah apa namanya, dari model yang dia lakukan sebetulnya dia belum bisa mengeksplor responden itu lebih dalam lagi, karena memang ternyata untuk terkait konsumerisme ataupun pemborosan ini memang agak sulit untuk di breakdown seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Jadi ini contoh matriks yang harus Anda lakukan, sebelum Anda menyusun latar belakang. Jadi kalau mau bikin latar belakang yang baik, bikin ini dulu. Ini dulu yang dilakukan. Ini step pertama yang Anda dilakukan yang Anda harus lakukan dalam itu. Oke, silakan Mas. Apa tadi mau tanya? Oh, oke. Jadi kalau untuk kita mengidentifikasi ini sebetulnya tipsnya itu adalah kita harus bisa speed reading. Jadi speed reading, baca cepat dulu, kita cari informasi yang butuhkan dulu. Maka tadi saya bilang untuk kolom A sampai kolom I ini bisa Anda dapatkan di di abstraksi. Tapi untuk yang J bagian catatan ini tolong Anda harus baca. Ini penting. Makanya kenapa di prodi kita untuk anak S1
Syarat untuk membuat skripsi yang baik itu Anda setidaknya melakukan tinjauan pustaka paling sedikit 10. Ya 8 lah paling nggak, kita boleh nego lah. Nah ya, nanti untuk tugas nanti setelah ini saya harapkan Anda bisa menyusun seperti ini dengan topik-topik yang nanti akan saya sediakan di lembar penugasan nanti di Google Classroom. Silahkan nanti Anda cek, pilih mau bahas topik apa sesuai dengan konsentrasi Anda. Ingat ya, sesuai dengan konsentrasi. Jadi kalau Anda misalkan tentang bisnis, silahkan cari riset apa sih yang menarik tentang bisnis. Nah, kalian semua tinggal naruh 8 jurnal yang harus Anda identifikasi informasi seperti ini. Ini step pertama. Ini tugas pertama Anda setelah UTS. Ini dilakukan dulu. Saya beri Anda waktu 2 minggu untuk nyusun ini. 2 minggu, jadi jangan sampai bilang nggak cukup waktunya 2 minggu, karena setelah Anda menyusun ini, pada pertemuan besoknya lagi, minggu depannya lagi, minggu depan lusa, nah, Anda harus sudah bisa bikin bab 1. Gitu. Jadi dari ini langsung ke bab 1, nanti kita akan bahas bagaimana cara kita memilih topengnya. Mungkin itu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa bobotnya gede loh ya, 35% untuk penugasan. Jadi lakukan sebaik mungkin. Ya kalau bisa habis kuliah ini Anda harus mencari-carilah internet. Di internet itu informasi tentang judul-judul. Konsultasi boleh ya, via WhatsApp ataupun via email. Terima kasih. Saya ingatkan lagi, Matrix untuk penyusunan literatur review is easy. Selama Anda tahu apa yang mau dicari. Nah ini, yang dicari adalah ini, matriks sudah saya sediakan, contohnya Anda tinggal menaruh informasinya. Oke, mungkin ini cukup dari saya terkait literatur review, bagaimana kita menyusun matriks. Atas partisipasinya, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.